Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut dengan bahas light novel Gimai Seikatsu volume 6 part 4-nya. Nah pembahasan part 4-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 7 dan 8 dari volume 6-nya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya Ces, oke? Baiklah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, di part sebelumnya itu Ces, kita bisa lihat perjuangan si Yuta ini untuk mendapatkan hadiah bagi Saki dan juga kerja keras Yuta dalam mencari restoran yang menyediakan makanan kesukaan Saki sebagai tempat dinner mereka nanti. Jadi ya bisa dibilang si Yuta ini mati-matian lah Ces dalam menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk rencana ulang tahun Saki nanti. Tentunya hal tersebut tidak diketahui oleh Saki. Jadi ya bisa dibilang ini rencana surprise-nya lah Ces, yang dimana Saki sendiri tidak melakukan hal tersebut saat ulang tahun Yuta waktu itu, yang tentunya juga berujung kepada penyesalan Saki. Apalagi waktu itu Saki juga sempat mendapatkan sebuah surprise dari Maya saat mereka pergi ke sebuah kafe. Maya waktu itu menyiapkan surprise ulang tahun kepada Saki, yang dimana semakin menyadarkan Saki kalau elemen kejutan dalam setiap rencana sangatlah diperlukan. Alhasil, Saki pun semakin kesal kepada dirinya yang sudah terlambat mengetahui hal itu. Oke lah Ces, sekian ringkasan mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Nah sekarang kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu chapter 7 dengan judul 20 Desember Asamura Yuta. Ya seperti biasa, chapter kali ini akan bercerita melalui sudut pandang si Yuta Ces, oke? Nah diawali saat Yuta sedang berada di tempat kerja paruh waktunya. Di sini, Yuta berusaha bekerja semaksimal dan secepat mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Yuta melakukan reservasi restorannya sekitar pukul 7 lewat. Nah, karena tidak ingin terlambat dan mengacaukan semuanya, Yuta pun memutuskan agar sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Nah, kemudian waktu shift kerja Yuta pun selesai. Begitu juga dengan waktu shift kerja si Saki, yang juga ada shift kerja yang sama dengan Yuta. Nah, setelah shift kerja mereka selesai, Yuta pun memutuskan untuk ke ruang belakang untuk berganti pakaian. Namun, saat memasuki ruangan, Yuta melihat Yomi yang tengah duduk santai sambil tersenyum ke arah Yuta yang baru saja datang. Melihat itu, Yuta pun spontan mengira kalau Yomi sedang bolos kerja. Nah, menyadari kalau ia sedang dituduh, Yomi pun langsung menjelaskan kalau ia tidak bolos dengan wajah sedikit kesal. Tak lama kemudian, Saki juga memasuki ruangan tersebut, dan seketika langsung menuduh Yomi sedang bolos juga. Ya bisa dibilang Ces, si Saki sama Yuta di sini kayak ngejek si Yomi gitulah. Namun, Yomi kembali lagi menjelaskan kalau ia tidak bolos, namun sedang menunggu kedatangan Saki. Mendengar itu, Saki pun tersentak dan bertanya kepada Yomi. Namun, Yomi tidak langsung menjawab. Ia malah langsung menarik Saki ke ruangan lainnya sambil tersenyum riang. Yuta melihat itu seketika sadar kalau Yomi pasti sedang merencanakan sesuatu. Karena saat menarik Saki tadi, Yomi sempat menyeringai ke arah Yuta. Nah, tak lama kemudian, Yomi dan Saki pun keluar dari ruangan bersama dan Yomi langsung berlari keluar sambil menyeringai untuk melanjutkan shift kerjanya. Melihat itu, Yuta pun spontan bertanya kepada Saki apa yang sudah dilakukan Yomi kepadanya. Saki pun menjawab dengan senyum kalau Yomi hanya memberikan hadiah ulang tahun kepadanya. Nah namun yang anehnya, saat ditanya apa hadiahnya, Saki tidak ingin menjawab. Tentunya hal tersebut membuat Yuta semakin curiga dengan tingkah Yomi tadi. Yuta khawatir kalau Yomi akan memberikan hadiah yang aneh-aneh kepada Saki. Namun saat mencoba mengkhawatirkan hal tersebut, Yuta langsung sadar kalau mereka harus segera pergi ke restoran karena waktu reservasi hampir tiba. Yuta dan Saki pun langsung berganti pakaian dan langsung berangkat menuju ke restoran. Nah kemudian saat di perjalanan, Saki tiba-tiba bertanya mengenai rencana apa yang sudah disiapkan Yuta kepadanya. Namun di sini, Yuta tidak memberikan jawaban yang jelas dan malah menyuruh Saki untuk melihatnya langsung nanti. Nah tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah restoran keluarga yang cukup mewah. Melihat itu, Saki pun seketika bertanya kepada Yuta karena khawatir kalau makan di situ akan sangat mahal. Yuta pun langsung menjelaskan kalau restoran tersebut sebenarnya cukup terjangkau bagi pelajar dan tentunya hari itu merupakan hari yang spesial bagi Saki. Jadi tidak apa-apa kalau sesekali mereka mengganti suasana dengan makan di tempat yang sedikit mewah.
Mendengar itu, Saki kembali sedikit heran mengapa Yuta harus melakukan reservasi di restoran tersebut. Yuta pun seketika deg-degan, namun memberanikan diri dan menjawab kalau ia memesan restoran tersebut karena restoran tersebut menyediakan sup daging sapi kesukaan Saki. Nah, mendengar itu, Saki yang dari tadi diiringi rasa bingung dan lelah karena bekerja, seketika tersentak kaget dan melirik ke arah Yuta. Yuta pun melanjutkan kalau ia mendapat informasi tersebut dari Akiko, ibunya Saki. Nah, namun di sini Yuta sedikit khawatir kalau Saki tidak menyukai surprise yang dibuatnya. Namun ekspresi Saki seketika berubah menjadi cemberut. Saki pun membalas dengan suara yang pelan kalau ini semua tidak adil. Saki di sini merasa kalau tidak adil jika hanya Yuta yang memberikan kejutan seperti ini. Saki membalas kalau ia juga ingin memberikan kejutan kepada Yuta, namun sudah terlambat karena ulang tahun Yuta sudah lewat. Seketika Yuta pun sadar kalau wajar Saki merasa kesal, karena gimana pun Saki ialah tipe wanita yang lebih suka memberi daripada menerima. Sifat mandiri Saki membuat dirinya tidak ingin bergantung dan menerima apapun dari orang lain. Namun sejak memiliki hubungan khusus dengan Yuta, perlahan demi perlahan Saki mulai melanggar prinsipnya dan mulai berubah sedikit demi sedikit. Menyadari itu, Yuta pun tersenyum puas melihat tingkah Saki yang masih cemberut. Nah, karena ingin mencairkan suasana, Yuta pun langsung mengeluarkan hadiahnya dan memberikannya kepada Saki. Melihat itu, Saki pun sekali lagi dikejutkan dengan tindakan Yuta. Karena dari awal, Saki hanya berekspektasi kalau ia hanya akan diberikan sabun biasa dari Yuta sesuai dengan permintaannya. Namun, Yuta malah serius dan detail dalam memilih hadiahnya dan memberikan sabun khusus relaksasi kepada Saki yang tentunya akan membantu Saki sedikit lebih rileks dari pekerjaannya yang cukup padat. Menyadari itu, Saki pun langsung tersenyum sangat senang melihat Yuta yang sangat memperhatikan dirinya. Nah, tak lama kemudian, sup daging sapi pesanan mereka pun datang. Mata Saki langsung cerah melihat makanan kesukaannya dihidangkan tepat di depannya. Tanpa berlama-lama, Saki pun mencoba gigitan pertama dan seketika nostalgia dengan kenangan masa kecilnya saat ibunya dulu mengajaknya pergi makan sup daging sapi di sebuah restoran. Saki sekali lagi langsung berterima kasih kepada Yuta yang sudah membuat dirinya bahagia di hari ulang tahunnya. Yuta pun membalas kalau ini semua ialah bentuk rasa terima kasihnya kepada Saki. Nah, kemudian selagi asik makan, tiba-tiba Saki mengeluarkan 2 lembar tiket dan langsung mengajak Yuta untuk menonton setelah selesai makan nanti. Melihat itu, Yuta seketika sadar kalau tiket tersebut pastilah hadiah yang diberikan Yomi tadi kepada Saki. Itulah sebabnya tiket film yang diberikan Yomi tersebut sesuai dengan film kesukaan Yuta yang waktu itu ia katakan kepada Yomi. Disinilah Yuta seketika sadar kalau Yomi sangatlah menyeramkan dalam menyiapkan sebuah rencana. Namun di satu sisi, ia berterima kasih kepada Yomi karena malam dengan Saki akan semakin panjang. Oke, kemudian dilanjutkan setelah Yuta dan Saki keluar dari restoran. Mereka pun langsung bergegas menuju ke tempat bioskop karena jadwal tayang film mereka akan segera dimulai. Nah, sesampainya di sana, Yuta bergegas membeli beberapa snack dan langsung menggiring Saki masuk ke dalam teater. Sesampainya di dalam, Saki dan Yuta tidak banyak bicara. Mereka berdua fokus menonton film, ya karena film yang mereka pesan ialah bergenre drama. Nah, kemudian saat film sedang menampilkan adegan yang sedih, Yuta refleks melirik ke arah Saki dan mendapati Saki sedang mengeluarkan air mata karena terlarut dengan cerita di film tersebut. Nah, melihat itu, Yuta pun seketika menyadari kalau ia sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Dan seketika itu juga, Yuta meyakinkan dirinya kalau kesehariannya bersama Saki merupakan hal yang sangat berharga. Yuta pun langsung bersumpah dalam hatinya kalau ia akan menjaga Saki apapun yang terjadi. Oke Leces, sekarang kita masuk ke chapter berikutnya, yaitu chapter 8 dengan judul 20 Desember Ayase Saki. Nah, chapter ini masih bercerita mengenai kejadian yang sama dengan chapter sebelumnya, namun kali ini dari sudut pandang si Saki, Ces, oke? Nah, diawali saat Saki ditarik paksa oleh Yomi ke sebuah ruangan karena Yomi ingin memberikan hadiahnya kepada Saki. Nah, di sini Yomi dengan riang menjulurkan 2 buah tiket menonton kepada Saki. Melihat itu, Saki pun seketika bingung mengapa harus tiket dan mengapa ada 2 tiket.
Yomi pun menjelaskan kalau ia sudah melakukan observasi dan akhirnya mengetahui film kesukaan Yuta. Yomi melanjutkan kalau ia memberikan tiket tersebut agar Yuta dan Saki bisa lanjut menonton setelah dinner nanti. Mendengar itu, Saki pun seketika terkejut melihat Yomi yang seakan bisa menebak semua rencana mereka hari ini. Namun, seketika Saki sadar kalau hal ini bisa menjadi kejutan yang ia berikan kepada Yuta nantinya. Biarpun tiket tersebut berasal dari Yomi, namun setidaknya Saki bisa mengejutkan Yuta dengan menunjukkan tiket tersebut dan mengajaknya nonton secara tiba-tiba nantinya selesai makan. Oke, kemudian dilanjutkan saat Saki sampai di restoran bersama dengan Yuta. Nah, di sini Saki malah kembali dikejutkan oleh Yuta yang bisa mengetahui apa makanan kesukaan Saki. Di sini Saki menyadari kalau Yuta sangatlah serius dalam menyiapkan surprise ulang tahun untuknya. Saki pun seketika sangat senang karena semua trauma masa kecilnya karena ayahnya dulu digantikan oleh kenangan indah yang diberikan oleh Yuta. Begitu juga saat mereka selesai menonton. Di sini Saki merasa kalau ia hampir tidak perlu berdandan untuk mempersenjatai dirinya lagi. Saki merasa kehadiran Yuta dalam hidupnya perlahan membuat dirinya semakin aman karena Yuta akan selalu menjaganya dimanapun dan kapanpun itu. Oke lah sekian pembahasan part 4-nya. Di kelas juga surprise dari si Yuta ini ya kan Cis. Kelas juga abang Yuta kita ini. Kalian tengoklah si Saki itu sampai baperan parah ya kan. Nah bisalah kalian tiru si Yuta ini Cis. Cuman ya gak mestilah kalian harus sewa restoran juga. Ya nasi seafood di pinggir jalan itu pun udah hebatnya ya kan. Yang penting tulus. Nah oke lah Cis, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Cis.